Beberapa kalimat menjadi pembuka film yang menyatakan bahwa emosi tertua dan terkuat manusia adalah rasa takut. Dan jenis ketakutan yang dimaksud, yang juga tertua dan terkuat adalah tentang hal yang tidak diketahui. Lalu juga ada kalimat yang menyatakan bahwa seseorang akan sering berbagi cerita dengan teman atau sahabat, sedangkan dengan saudara, seseorang akan menunggu waktu yang tepat untuk bercerita. Contohnya seperti saat diambang kematian. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Walau terkadang niat tidak sesuai dengan manfaat yang didapat. Seperti biasa sobat, saya akan bercerita yang mana semoga kali ini bermanfaat tentang sebuah film berjudul The Endless. Dengan durasi 111 menit, film ini disutradarai oleh Justin Benson dan Aaron Moorhead, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Pada suatu hari, sebuah paket misterius diterima oleh dua bersaudara, Justin dan Aaron. Di dalamnya ditemukan kaset video yang diketahui berasal dari camp milik Arcadia, sebuah kelompok yang mereka ikuti saat masih kecil. Jadi ceritanya 10 tahun yang lalu, Justin menarik diri dari kelompok tersebut, membawa serta Aaron karena kelompok yang mendapat julukan kultus UFO kematian melakukan dalam tanda kutip mengakhiri segalanya secara massal. Anehnya, apa yang diingat Aaron tentang kelompok itu agak berbeda. Dia memiliki kenangan indah tentang makanan yang enak serta dukungan yang layak. Jika dibandingkan dengan saat ini, Aaron yakin bahwa kehidupan mereka di camp dulu jauh lebih baik. Adegan kemudian menampilkan Justin yang sedang menjalani sesi terapi. Pria itu menjelaskan tentang kekhawatiran terhadap sang adik. Dia mengakui merasa lega bahwa anggota kultus masih bertahan dan merasa bersalah karena membawa Aaron pergi. Andai saja semua sebaik dan seindah yang diingat Aaron, kendati demikian, Justin dengan tegas meyakini bahwa menjadi bebas di kota jauh lebih baik. Di sisi lain, Aaron mengungkapkan rasa frustasinya atas sikap Justin yang mengendalikan selama sesi terapi, sampai-sampai tak ingin membicarakan hal ini dengan Justin agar tidak sakit hati. Namun pada akhirnya, desakan Aaron membuat Justin mengalah dan setuju untuk mengunjungi camp selama 1 hari. Beberapa hari kemudian, mereka pun memulai perjalanan. Saat mengemudi ke camp, Justin menyebutkan semua hal yang mereka lakukan dan menganggap kelompok Arcadia sebagai kultus. Yang mana hal ini tidak diingat oleh Aaron sehingga membuat pria itu bertanya-tanya. Karena jika memang seburuk itu, seharusnya mereka tidak kembali ke sana. Beberapa waktu kemudian, kakak beradik itu berhenti di sebuah lokasi tempat ibu mereka meninggal. Aaron memperhatikan sebuah gambar yang Justin kenali sebagai karya yang mereka buat saat kecil. Justin memandangi jalan, memperhatikan bahwa jalur yang berlawanan itu serupa, namun ketika diperhatikan kembali, ada sesuatu yang berubah. Lanjut, setelah dua bersaudara itu melihat seorang pria yang marah, akhirnya mereka berhasil mencapai camp Arcadia, di mana keduanya mendapat sambutan hangat dari pria bernama Hall. Mereka makan siang bersama dengan teman-teman lain, termasuk Tim, Anna, dan Shane, serta Lizzie, seorang pendatang baru yang mengembara ke camp setelah meninggalkan fasilitas kesehatan mental, dan juga Dave yang berada di seberang dengan senyuman yang cukup lebar. Justin dan Aaron diizinkan untuk bermalam di salah satu ruangan, dan ketika menuju ke sana, Justin menyinggung tentang semua teman-teman lama. Mereka masih terlihat sama seperti ketika dua bersaudara itu pergi. Aaron berpendapat bahwa kelompok Arcadia menjalani gaya hidup sehat. Tentunya sebagian besar orang tidak bisa menerima pemikiran tersebut, tapi Justin enggan untuk berdebat karena melihat sebuah not yang mengingatkan untuk tidak berisik.
Sementara Aaron beristirahat, Justin keluar untuk berolahraga sembari berkeliling memeriksa tempat itu. Banyak hal yang dilihatnya, mulai dari orang berlatih memanah sampai Hall yang memuat truk dengan tong bir buatan sendiri, serta pria galak yang sepertinya tidak memperdulikan Justin. Malam harinya, kelompok Arcadia berkumpul di sekitar api unggun melihat Justin yang merenung sendiri. Hall mengundangnya ke kabin untuk mencicipi minuman. Di sana Justin melihat kondisi rumus persamaan yang masih belum selesai. Hall menolak untuk menjelaskan, kemudian mengubah topik, meyakinkan Justin bahwa mereka telah memaafkan karena pergi meninggalkan camp dan berbicara kepada pers tentang Arcadia. Tapi apa yang membuat Justin kembali? Pertanyaan yang membingungkan bagi Justin karena jawaban tentu saja kaset video yang diterima. Namun Hall mengaku tidak tahu menahu tentang video tersebut. Sementara itu, sejak tadi, Aaron asik berbincang dengan Anna dan keduanya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan api unggun karena Anna ingin menunjukkan pakaian yang didesainnya. Anna mengungkapkan bahwa dirinya mengingat tentang hobi Aaron ketika masih kecil, yaitu memancing, yang mana memberikan Aaron ide. Kembali ke Justin yang diminta Shane untuk melihat trik kartu. Shane mencoba menebak kartu yang diambil Justin, namun Justin berbohong. Akhirnya Shane menunjukkan trik lain, yaitu melempar bola ke udara dan Relax. tak lama kemudian, Hall mengumpulkan semua orang untuk memulai suatu permainan yang telah menjadi kebiasaan mereka. Mirip seperti tarik tambang, tapi yang menjadi lawan tidak terlihat, melambangkan perjuangan mereka yang tanpa mengenal lelah dan demi meningkatkan kekuatan. Saat Hall menarik tali, tidak diketahui siapa yang menarik di seberang sana, tapi Justin berasumsi bahwa itu adalah Dave yang menarik dalam kegelapan dengan menggunakan tangga. Ketika Aaron mendapat giliran, seluruh anggota pun bersorak menyemangati. Aaron bisa saja menyerah karena tak mampu, tapi dia memilih terus berjuang sampai akhirnya selanjutnya adalah giliran Justin yang malah menyerah duluan. Tapi berkat dorongan sang adik, meskipun pada akhirnya kalah dan terluka, tapi pria itu telah mencoba sekuat tenaga. Ya, ini membuat sorakan terhenti dan di saat yang sama, Justin melihat Dave yang tersenyum menjelaskan bahwa lawan tak terlihat bukanlah Dave. Adegan kemudian berpindah menampilkan Lizzie yang merawat luka Justin sembari berbagi cerita tentang seorang penggemar senjata yang tinggal di hutan. Tak berselang lama, Hall datang menghampiri untuk memeriksa serta meminta maaf atas apa yang terjadi. Merasa tidak enak, Justin pun memutuskan untuk pergi. Lalu saat perjalanan pulang ke pondok, sempat terjadi perdebatan di antara dua bersaudara sampai akhirnya Justin setuju untuk tinggal 1 hari lagi demi berlatih menembak. Mereka kemudian melihat tim yang dengan santai bernikotin di dekat gudang yang sepertinya rahasia. Sebelum dua bersaudara merasa jauh lebih penasaran, pria yang agak tua itu menjelaskan bahwa mereka menyimpan peralatan dayung di gudang tersebut. Di pintu, mereka menemukan not lainnya, tapi tulisannya tetap sama, harap tenang. Kepo membuat Justin sulit tidur, sehingga menyinggung tentang kedekatan Aaron dan Anna. Justin cukup ingat Anna telah memperhatikan sejak Aaron masih kecil. Aaron bertanya apakah mereka ditakdirkan bersama, namun Justin justru curiga mengira Anna menderita kelainan. Keesokan harinya, sesuai rencana, dua bersaudara berlatih menembak menggunakan senapan. Keanehan mulai terasa, karena banyak dari tembakan Justin yang meleset dengan peluru yang selalu mendarat di tanah dalam jarak dekat dan diketahui bahwa peluru itu penyok seolah menghantam sesuatu yang keras. Dua bersaudara kemudian memutuskan memancing di danau sebelum Justin melanjutkan dengan jogging. Justin lagi-lagi melihat pria aneh, tapi tiba-tiba saja menghilang dan hanya meninggalkan sepatu dengan bekas darah. Justin melanjutkan sampai menemukan penyimpanan kontainer yang terlihat bergerak, lalu terjadilah serangkaian keanehan namun tak terjelaskan.
Malam harinya, Lizzie bernyanyi di hadapan semua orang dalam acara malam karaoke. Di belakang, Justin tetap menemukan not yang anehnya masih dengan tulisan sama, yaitu harap tenang. Justin pun mengajak Hall untuk berbicara empat mata, menunjukkan kepadanya Polaroid pelampung di danau yang dia ambil sebelumnya, mengaku seolah-olah ada yang mengawasi, seperti yang dirasakan ketika masih kecil. Sebenarnya Justin menganggap bahwa ini hanya imajinasi, tapi sekarang malah mengalaminya lagi sehingga membutuhkan penjelasan. Bukannya menjawab, tapi Hall menunjuk ke arah langit di mana terdapat 2 bulan yang bersinar yang dianggap sebagai pertanda kebenaran, lalu nantinya akan muncul bulan ketiga yang menandakan kebangkitan atau kenaikan. Tidak ada yang dikatakan Hall selain menyarankan agar Justin mencari jawabannya bersama Aaron. Tidak masalah apa yang diyakini atau apa yang ditemukan di sana, itu akan selalu menjadi sesuatu yang membebani Justin. Entah apa maksud Hall, tapi giliran menyanyi terus berlanjut sampai akhirnya Aaron maju untuk bernyanyi dan dia juga mendapatkan efek daun bakar dari Anna. Di saat yang sama juga, Lizzie membuat sketsa yang khusus dihadiahkan kepada Justin, yaitu seorang pria yang terbakar bersama rumahnya. Tak lama kemudian, Justin meninggalkan kebisingan karena menemukan seorang wanita yang menangis sendirian. Sementara itu, Anna mengajak Aaron untuk menyaksikan suatu fenomena langka yang tidak akan pernah ditemukan dimanapun. Fenomena ini semacam cermin yang memantulkan pemandangan. Sembari menikmati, Aaron menyinggung tentang video yang mereka terima. Namun anehnya, Anna mengaku tidak pernah mengirimkan video apapun kepada 2 bersaudara. Bahkan wanita itu bersumpah bahwa kelompok Arcadia tidak pernah mengirimkan apapun keluar camp. Aaron pun semakin penasaran, tapi Anna dengan cepat mengubah topik karena tidak ingin merusak suasana hati. Kembali ke Justin yang kini mengetahui bahwa wanita penyendiri bernama Jennifer dan diketahui pula bahwa ia menangis karena tidak bisa tidur sementara semua orang berpesta. Itulah sebabnya Jennifer meninggalkan note dan meminta orang-orang untuk tidak berisik, tapi tak ada seorang pun yang mendengarkan. Jennifer bukan bagian dari kelompok Arcadia, tetapi ada di sana karena suaminya hilang di dekat camp. Selama berhari-hari ia coba mencari sampai akhirnya Jennifer ditemukan oleh Hall dan dibawa ke camp. Jennifer pun menangis ketika menyadari bahwa dirinya telah terlalu lama mencari, sampai-sampai menitipkan anak kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Justin mengajak Aaron memancing seperti yang disarankan Hall. Terlepas dari hal-hal aneh yang ditemukan di camp, Aaron mengungkapkan bahwa dirinya ingin tinggal selamanya di sana. Namun sebaliknya, Justin malah menyesal meninggalkan kota, lalu menceritakan tentang Jennifer yang menderita di camp. Selama perdebatan, Justin menemukan pelampung yang ia cari dan segera memutuskan untuk menyelam berharap mendapat jawaban di dasar danau. Beberapa menit berlalu, yang mana membuat Aaron khawatir. Tiba-tiba saja saat kembali ke daratan, 2 bersaudara membuka kotak yang ditemukan Justin di dasar danau yang ternyata berisi rekaman sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga Justin pun semakin yakin untuk segera pergi dari tempat itu. Meskipun Aaron menolak, Justin sudah tidak peduli dan menegaskan bahwa dia akan tetap pergi meski sendiri. Muak dengan pertengkaran yang sama, Aaron mengalah dan meminta Justin agar bersama-sama berpamitan kepada semua orang sebelum pergi. Malam itu, mereka makan bersama untuk terakhir kalinya dengan kelompok Arcana, di mana pada momen ini Lizzie memberikan sebuah gambar bayangan hitam yang mengerikan di tengah hutan. Selain itu, Hall juga bersikeras mengajak 2 bersaudara untuk menonton rekaman yang ditemukan di danau sebagai upacara perpisahan, menjelaskan bahwa begitulah cara entitas menjaga mereka agar tetap terhubung. Saat video ditayangkan, terlihat Justin dan Aaron yang lebih muda menjelaskan tentang kultus mereka di camp Arcadia. Merasa dipermalukan, 2 bersaudara itu pergi, namun Hall segera menghentikan, bersikeras bahwa pesan tersebut dimaksudkan untuk memaafkan keduanya yang telah menceritakan tentang Arcadia kepada dunia luar. Aaron menyadari bahwa Justin telah mengarang cerita buruk untuk menjelek-jelekan kelompok Arcadia dan ini membuat Aaron marah. Tapi Justin menjelaskan bahwa dirinya
Akhirnya berbohong karena mengetahui sesuatu yang janggal di camp tersebut dan sangat ingin pergi. Bahkan sebagai anak-anak, Justin benar-benar merasa tidak nyaman karena bagaimana mungkin suatu kelompok tidak memiliki pemimpin. Kini Hall yang menjadi marah menganggap Justin telah merusak ketenangan di camp, padahal sebelumnya Justin dan saudaranya telah diselamatkan dari kecelakaan mobil yang menewaskan sang ibu. Akibat apa yang dilakukan Justin dan Aaron, Hall dan anggota lainnya kesulitan dalam berbisnis karena kini orang-orang menganggap kelompok Arcadia sebagai kultus gila. Justin masih tetap membantah, menunjukkan Jennifer sebagai bukti kegilaan karena selama ini bergantung pada harapan palsu untuk menemukan suaminya. Jadi lagi-lagi Justin menegaskan ingin pergi, dan karena Aaron tetap bersikeras, maka Justin pun meninggalkan saudaranya. Sialnya mobil tidak berfungsi sehingga mau tidak mau Justin harus berjalan kaki. Pria itu menemukan batu-batu aneh semacam penanda yang menghalangi jalan dan entah nyata atau halusinasi, tapi yang pasti ular itu telah pergi. Jadi Justin melanjutkan sampai dengan menemukan sebuah pondok. Alangkah terkejutnya Justin ketika menemukan mayat yang tergantung di dalamnya. Ditambah di saat yang sama, pria galak datang sehingga membuat Justin jatuh tersungkur. Why the hell? Diketahui bahwa si pria galak bernama Carl dan ia memarahi Justin karena berada di pondoknya. Pria itu dengan cepat meletakkan kursi dan bercanda mengenai Justin yang kembali ke kultus kematian. Ini membuat Justin bingung, bertanya-tanya bagaimana bisa dua orang yang sama berada di satu tempat, satu dalam kondisi tewas, sedangkan satunya masih hidup dan bahkan bisa berbicara. Lagi-lagi Carl tertawa, tapi kali ini menjelaskan bahwa tempat mereka berada saat ini semacam penjara yang menjebak semua orang dalam lingkaran waktu dan terus berulang untuk menyenangkan entitas misterius. Jadi orang yang terjebak dalam lingkaran terpaksa terus mengakhiri segalanya untuk mengulang waktu. Jika tidak, maka entitas misterius akan menghabisi mereka dengan cara yang lebih kejam. Carl kemudian menjelaskan jika ingin pergi, maka harus melakukannya sebelum lingkaran waktu berulang kembali. Jika tidak, Justin akan terjebak di sana selamanya seperti yang lain. Justin berniat ingin kembali ke camp untuk menyelamatkan Aaron. Mendengar hal ini, Carl pun menawarkan bantuan, menunjukkan Justin bagaimana orang-orang bisa mengalami pengulangan sehingga tetap berada di dalam lingkaran. Untuk Justin, ini belum berlaku. Oleh karena itu, Carl meminta imbalan agar Justin mengambil senjata milik seorang pria bernama Chris yang juga terjebak dalam lingkaran waktu. Selain itu, demi mempermudah, Carl memberikan kompas dan meminta Justin untuk hanya mengikuti arah yang ditujukan jarum, mengabaikan apa yang terlihat di hadapan. Sebelum pergi, Carl sempat mengeluh tentang terjebak bahkan dalam pikirannya. Entitas jahat tidak membiarkannya tidur atau bermimpi, sehingga yang diketahui hanyalah dunia dalam lingkaran waktu saja. Adegan berpindah menampilkan keesokan paginya, Aaron terbangun dan melihat sekelompok burung terbang dengan membentuk lingkaran, dan secara tiba-tiba beberapa lembar foto Polaroid jatuh. Salah satunya adalah foto Aaron, sementara yang lain adalah sebuah trailer. Aaron membawa foto-foto itu untuk ditujukan kepada Hall yang berteori bahwa entitas mengawasi mereka dan foto itu menjadi buktinya. Hall menyarankan Aaron agar menuju ke trailer yang ada di foto karena meyakini bahwa bagaimanapun Aaron pasti mengkhawatirkan saudaranya. Jadi Hall mengarahkan Aaron agar mengikuti sebuah jalur sebelum bulan ketiga muncul. Aaron pun segera mengikuti jalur sesuai arahan Hall. Dia melewati salah satu tanda yang merupakan pembatas lingkaran waktu, kemudian melihat ke belakang, yang mana sebenarnya Anna berada di sana, tapi mereka tidak dapat saling melihat. Kembali ke Justin yang kini tiba di sebuah rumah yang ternyata rumah Mike dan juga Chris yang diborgol demi membantu melewati masa-masa kecanduan obat-obat sakti.
Mike kembali dengan sebuah hard drive yang berisi pesan dari entitas. Terdapat sebuah video yang segera diputar menggunakan laptop di mana menampilkan sesuatu yang mengerikan tentang Mike dan Chris. Video tersebut secara tidak langsung berperan sebagai pesan untuk memberitahu Mike dan Chris bahwa apapun yang direncanakan untuk melarikan diri tidak akan berhasil. Chris kemudian menyarankan Justin untuk melarikan diri dari lingkaran waktu. Hal mengerikan apapun yang ditemui, pokoknya Justin harus tetap berlari. Sementara itu Aaron menemukan sebuah tenda dengan jam di depannya, serta terdengar teriakan yang diiringi musik berulang. Ternyata di dalamnya ada seorang pria yang terus berlari dari tempat duduknya hingga tewas, lalu kembali ke posisi awal. Kembali ke Justin, Mike membiarkannya membawa pistol dari ruang bawah di rumah Chris, sembari membagikan tentang keinginannya untuk melarikan diri dari tempat itu. Mike juga menceritakan tentang istri dan anaknya, dan ya, tentu saja Mike sangat merindukan mereka. Lalu setelah Justin beranjak pergi, Mike pun menjalankan rencana bersama Chris untuk membakar rumah. Sangat disayangkan, peta yang diberikan Carl juga ikut terbakar karena Justin secara tidak sengaja meninggalkannya. Tiba-tiba saja, dalam sekejap semua kembali seperti semula. Mike kembali muncul di depan dan menghampiri Chris, yang mana keduanya bersikap seolah tidak ada apapun yang terjadi. Dengan bulan ketiga yang sudah hampir penuh, Justin berjalan kembali menuju ke rumah Carl menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Dia menemukan trailer dengan seekor puma yang berada di sekitar. Setelah puma pergi, Aaron tiba-tiba muncul, memasuki lingkaran di dekat trailer. Dua bersaudara sama-sama lega dan mulai memeriksa trailer untuk mendapatkan not yang ditinggalkan pemilik. Namun pada kenyataannya tidak ada seorang pun di sana, sehingga dua bersaudara itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat matahari terbenam, sementara orang-orang di camp melaksanakan acara makan bersama, dua bersaudara menemukan banyak patung selama perjalanan sampai akhirnya berhasil tiba di pondok Carl tepat saat malam tiba, meninggalkan senjata dan mengambil peta untuk kembali ke camp karena Aaron memutuskan bahwa dia masih ingin tinggal meskipun mengetahui terjebak dalam lingkaran waktu selamanya. Aaron mengaku telah lelah berjuang di kota dan lebih memilih berakhir selama beberapa detik lalu memulai kehidupan yang bahagia. Menurutnya, setelah dua bersaudara itu pergi, Carl datang dan segera mengambil pistol, lalu beberapa waktu kemudian, tiba di perkemahan, dua bersaudara melihat Jennifer dengan sepeda dan Tim membuka kunci gudang yang selama ini dia jaga. Di dalamnya terdapat banyak sekali kaset rekaman serta sebuah TV di tengah-tengah ruangan. TV tersebut dalam kondisi menyala menunjukkan apa yang terjadi di camp yang kemungkinan dalam sudut pandang entitas jahat. Kemudian ditampilkan para penghuni camp yang berkumpul di sekitar api unggun, di mana segera tali dijatuhkan, lalu sesaat kemudian, tempat itu menjadi berantakan dengan pakaian-pakaian anggota kelompok yang tertinggal. Justin mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi sebelum waktu terulang. Kali ini Justin akan ikuti keinginan Aaron karena tak bisa meninggalkan adiknya. Untungnya Aaron berubah pikiran sehingga keduanya pun sepakat pergi. Tiba-tiba, apa yang ditakutkan pun muncul, mulai menghancurkan segala dan segera setelah itu mengejar dua bersaudara yang masih tak bisa menyalakan mobil sehingga mereka pun mendorongnya. Di tengah-tengah ketegangan, keduanya sepakat untuk saling menghargai dan menghormati keputusan masing-masing meski usia Aaron lebih muda. Pada akhirnya mobil pun meluncur. Di saat terakhir, mereka melihat dinding waktu sudah menutupi lokasi yang menandakan mereka mungkin sudah terlambat. Namun
Film pun ditutup dengan menampilkan dua bersaudara bersama mobilnya muncul kembali di lokasi yang lebih cerah. Selain itu, ditampilkan juga Hall dan kelompok Arcadia membayangkan kepergian Justin dan Aaron. Mereka terlihat lega dan kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Dan tamat. Tidak perlu pusing, tidak perlu bingung, karena seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya akan memberikan beberapa penjelasan meskipun terkadang masih belum cukup untuk dipahami. Ya, film The Endless ini adalah sequel dari film Resolution tahun 2012, dan kedua film tersebut ternyata menyatu dengan sangat baik. Justin Benson dan Aaron Moorhead juga bagian dari pemeran The Endless. Jadi sekarang sudah kenal kan? Sedikit saya jelaskan, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menonton Resolution, karena tidak terlalu tertarik dengan film-film jadul. Jadi Resolution itu berpusat pada Michael atau Mike yang mencoba membantu temannya Chris agar terlepas dari obat-obat sakti. Sementara Endless mengikuti dua bersaudara Aaron dan Justin yang kembali ke sebuah camp yang anggotanya diyakini sebagai pemuja UFO. Entitas atau monster supranatural yang terdefinisi telah menghuni area spesifik tempat kedua film tersebut berbasis. Makhluk itu jarang menampakkan diri, tetapi memiliki kekuatan untuk mengirimkan informasi visual kepada orang-orang berdasarkan apa yang dilihatnya di masa lalu dan masa depan. Tujuan utama entitas ini adalah menjebak orang-orang di dalam lingkaran waktu yang tak berujung untuk menyaksikan bagaimana orang-orang ini berperilaku, mengingat pengetahuan bahwa mereka terjebak selamanya di kubah waktu. Dari film-film ini cukup jelas bahwa entitas tersebut dapat menjangkau siapapun di kota melalui gambar dan kaset video. Ketika entitas berhadapan langsung dengan korban, tiga hal kemungkinan dapat terjadi. Orang itu tunduk, terbunuh, atau melarikan diri. Dalam kasus kematian atau penyerahan diri, orang tersebut terjebak di dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Namun jika berhasil melarikan diri, maka mereka memang bebas untuk pergi. Nah, orang atau kelompok yang berhasil ditaklukkan tidak hanya akan terjebak di dalam lingkaran waktu yang tak berujung, tapi juga terjebak dalam kubah waktu mereka sendiri. Ini pada dasarnya adalah batas fisik yang tidak dapat dilintasi. Setelah terperangkap, orang-orang yang terperangkap dalam satu kubah tidak dapat berinteraksi dengan kubah waktu lainnya. Namun mereka yang belum terperangkap dapat melintasi beberapa kubah waktu karena loop mereka belum dimulai. Resolution berakhir dengan Mike dan Chris dihadapkan oleh entitas dan menjadi sasaran pengulangan abadi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, keduanya terdapat pada kubah waktu mereka sendiri. Di tengah film Resolution, Mike bertemu dengan tiga orang, Justin, Aaron, dan David. Ketiganya berasal dari camp terdekat. Bertahun-tahun yang lalu, saat masih kecil, Justin dan Aaron diselamatkan oleh anggota camp dari mobil ibu mereka yang terbakar. Tempat mereka meninggalkan gambar peringatan untuk ibu mereka berada di dalam kubah waktu. Ini menjelaskan mengapa gambar itu tidak rusak atau menua. Ini adalah kubah waktu tempat sebagian besar The Endless berlangsung. Orang-orang telah bertambah selama bertahun-tahun di kubah waktu ini. Tim adalah salah satu yang tertua dan Hall adalah juru bicaranya. Lizzie adalah gadis yang mengalami gangguan yang mengetuk pondok Mike dan Chris. Anna adalah orang di video yang diterima Aaron, tetapi dia tidak mengirimkannya. Entitaslah yang melakukan. Rentang putaran waktu untuk camp adalah sekitar 10 tahun. Dalam salah satu putaran, mereka kebetulan menyelamatkan Justin dan Aaron. Tetapi sebelum putaran waktu selesai, Justin memutuskan bahwa orang-orang di camp adalah aliran sesat dan dia memaksa Aaron untuk ikut pergi bersamanya. Itulah alasan mengapa dua bersaudara tidak terjebak dalam loop. Jadi selain Mike, Chris, dan orang-orang di camp, ada juga karakter-karakter seperti Carl, seorang pria pemarah. Dia mengalami loop 3 jam sekali. Dia menyebut tempat itu sebagai penjara waktu dan lebih baik mengakhiri sebelum waktunya daripada entitas mengulang waktu. Ada juga pria Perancis di trailer bernama Byron. Pria ini tidak muncul di Endless, tapi dia tinggal sendirian di kubah waktu sementara teman-temannya berjuang dan melarikan diri. Sedangkan satu lagi adalah pria tanpa nama.
lainnya yang disebut The Early 1900s Guy. Pria ini yang paling menyedihkan dari semua putaran waktu, yaitu 5 detik. Dan mengingat dari julukannya yang berasal dari tahun 1900-an, kemungkinan pria ini telah mengalami perputaran 5 detik tersebut lebih dari 100 tahun. Entitas memutuskan durasi loop tergantung pada cerita di dalamnya, awal, tengah, dan akhir. Untuk Mike dan Chris adalah 1 minggu, karena itu adalah durasi yang direncanakan Mike untuk memborgol Chris pada awalnya. Cam memiliki 10 tahun, karena tampaknya ada lebih banyak orang dan mungkin dinamika yang lebih signifikan. Adapun teori bahwa semakin orang-orang menentang loop, semakin pendek pula putaran waktu mereka. Ini berdasarkan pernyataan Carl bahwa Cam menganggap suatu kehormatan bisa dihabisi oleh entitas dan mereka mendapatkan loop 10 tahun. Carl mungkin memulai dengan durasi yang lebih panjang, tetapi dikurangi menjadi 3 jam sebagai hukuman karena ketidakpatuhannya. Mike dan Chris juga bisa mengalami nasib yang sama pada waktunya, dan mungkin juga pria 1900-an tidak mengalami hal seburuk itu saat di awal-awal terjebak. Pria ini adalah orang yang senang mengendalikan. Ketika menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan cara yang dapat memberinya kekuatan untuk memimpin, dia memilih untuk meninggalkan camp. Setelah keluar, Justin terus berbohong tentang orang-orang di kelompok tersebut sebagai kultus UFO kematian dan bahwa mereka semua dikebiri. Jika diperhatikan adegan dari Resolution, Justin lah yang memberitahu Mike, "Tujuan kami hanyalah memastikan orang-orang tahu bahwa juru selamat akan datang sebelum akhir zaman. Tidak ada orang lain secara khusus menyebutkan alien." Ini adalah suatu yang disalahartikan oleh Justin. Sementara Aaron adalah seorang optimis dan sebagai anak yang lebih muda, dia menyukai waktunya di camp. Tapi kemudian itu berakhir tiba-tiba karena Justin dalam 1 dekade terakhir mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan dengan melakukan pekerjaan bersih-bersih. Aaron membenci kehidupan yang dipaksakan oleh kakaknya. Camp telah mengalami 1 kali riset sejak 2 bersaudara itu pergi, dan yang berikutnya akan datang. Entitas mengirimkan video ke Aaron yang berisi Anna berbicara tentang kebangkitan, yang mana hanyalah sebuah kata yang mereka gunakan untuk riset perputaran waktu. Setibanya di camp, 2 bersaudara menemukan bahwa teman-teman lama mereka sama sekali tidak menua. Aaron meyakini bahwa teman-teman mereka adalah manusia-manusia normal, orang-orang biasa, namun Justin masih terus mengatakan mereka adalah anggota kultus. Nah, di sela perdebatan kakak adik ini, ada beberapa hal yang aneh yang tidak yakin bisa saya jelaskan, seperti tiang kurus di beberapa lokasi, yang mana kemungkinan itu adalah pembatas atau tepi kubah waktu. Tarik tambang yang dimainkan di camp dengan gembira, tapi dengan siapa? Apakah dengan entitas? Lalu trik bola aneh dari Shane? Lalu wanita bernama Jennifer yang mencari suaminya? Ya, suami yang dimaksud adalah Mike, tapi tidak diketahui Jennifer sudah berapa lama berada di sana. Selanjutnya, kilatan debu saat Justin jogging, foto pelampung yang tiba-tiba jatuh, 2 bulan yang muncul di langit. Oke, Hall menjelaskan bahwa 2 bulan itu bermakna kebenaran, tapi bagaimana bisa demikian? Tidak pernah dijelaskan. Apalagi selanjutnya muncul 3, meskipun tahu maknanya, tidak dijelaskan bagaimana bisa. Dan terakhir, kaset di dasar danau yang mengungkapkan bahwa Justin telah salah mengartikan juru selamat surgawi. Jika menyaksikan film ini secara utuh, maka kalian akan menemukan beberapa pertengkaran yang membosankan, yang temanya itu-itu aja. Tapi ini bukannya tanpa sebab, karena ini adalah salah satu ulah entitas yang secara hati-hati mengadu domba 2 bersaudara. Aaron melihat saudaranya sebagai pembohong, sehingga pada akhirnya mereka berpisah. Justin kehilangan jalan dan akhirnya bertemu dengan Carl, dan di sini dia mengetahui semua tentang tempat itu. Ini menjadi titik balik 2 bersaudara untuk bersatu lagi. Masih ingat tentang pembicaraan yang disinggung oleh Lizzie ketika mengobati Justin tentang penggemar senjata? Nah, orang yang dimaksud ini adalah Chris.
Lah, gimana ketemunya bang? Nah, ini alasan Lizzie bisa bertemu Chris dari kubah waktu lain adalah karena itu sebelum loop Lizzie dimulai di camp. Hal yang sama berlaku untuk Chris dan Carl. Mereka dulu adalah rekan menembak sebelum loop mereka dimulai. Justin mencapai pondok tempat Mike dan Chris mencoba berbagai hal untuk keluar dari loop mereka. Justin menyadari bahwa Jennifer adalah istri Michael, tetapi tidak mengatakan apapun kepada Mike tentang hal ini karena Justin mengetahui bahwa mereka masing-masing terjebak dalam perputaran abadi tanpa kemungkinan untuk bertemu. Justin meyakini ketidaktahuan adalah yang terbaik bagi keduanya. Jadi Michael bisa berasumsi bahwa Jennifer telah membangun kehidupan baru yang bahagia bersama anak-anaknya. Entitas memberi Aaron foto trailer dan Hall memberinya petunjuk lokasi. Saya pikir entitas itu ingin mengisolasi dua bersaudara di kubah waktu mereka sendiri dan tidak menjadikan mereka bagian dari camp. Pada titik ini, dua bersaudara itu saling benci karena baru saja bertengkar. Kita melihat entitas melempar pemutar video ke kejauhan. Di sini kita diberi gambaran yang jelas tentang kubah waktu. Justin kemungkinan di danau, sementara Aaron kemungkinan bersama Byron di trailer. Ya, Aaron lebih memilih hidup dalam loop di camp daripada hidup normal bersama kakaknya di kota. Setelah semua yang terjadi, Justin akhirnya belajar untuk melepaskan kendali dan menghargai pilihan Aaron. Sepertinya Aaron hanya ingin dihargai oleh Justin, dan akhirnya dia mau kembali ke kota bersama kakaknya. Saat bulan ketiga muncul, yaitu saat entitas akan mengatur kembali waktu, mereka menemukan sisa-sisa anggota camp. Entitas menyerang dan pada akhirnya dua bersaudara berhasil keluar dari kubah waktu tepat sebelum entitas menangkap mereka dan akhirnya bebas. Sebagai permulaan, Justin menghargai Aaron, pria itu membiarkan adiknya mengemudi. Di perjalanan, Justin mengatakan bahwa mereka perlu mengisi bensin. Namun, Aaron bilang bensinnya cukup karena meterannya selalu rusak. Kali ini Justin tidak membantah dan membiarkan Aaron memutuskan. Meskipun mungkin saja mereka akan kehabisan bensin di tengah jalan. Baginya, hidup normal dengan segala resiko jauh lebih baik daripada terjebak dalam neraka perputaran selamanya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!